Pernahkah kalian dengar kalimat seperti ini? Laki-laki nggak boleh nangis, atau cowok harus kuat. Kalimat-kalimat itu terasa familiar kan? Nah, di video ini kita akan membahas kenapa kalimat-kalimat itu bukan sekedar ucapan biasa, tapi adalah bagian dari sistem politik yang membentuk cara laki-laki hidup, merasa, dan bahkan bertahan hidup. Topik kita hari ini yaitu politik maskulinitas dan kebebasan emosi. Coba bayangkan, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun yang jatuh dan menangis. Apa yang sering kita dengar dari orang sekitarnya? Udah, jangan nangis. Kamu kan laki-laki. Kalimat itu mungkin terdengar kecil, tapi kalau diulangi terus, di rumah, di sekolah, di media, ia menjadi sesuatu yang lebih besar, menjadi sebuah konstruksi identitas. Konstruksi itu punya nama akademisnya, maskulinitas hegemonik. Nah, konsep ini dipengaruhkan oleh sosiolog yaitu R.W. Cornell pada tahun 1995 dalam bukunya yang itu Maskulinitis. Intinya, ada standar tertentu tentang seperti apa laki-laki yang benar, dan standar itu bukan lahir dari alam, melainkan dibentuk oleh budaya, institusi, dan ini yang menarik oleh politik. Yang sering kita lewatkan dalam diskusi gender ini adalah patriarki bukan hanya soal perempuan yang ditindas. Laki-laki pun terjebak dalam sistem yang sama. Hanya saja, mereka terjebak dalam peran yang terlihat menguntungkan tapi sebenarnya membatasi. Mereka nggak boleh lemah, nggak boleh minta tolong, dan nggak boleh rapuh. Sekarang kita lihat datanya, karena ini bukan sekedar teori. Kalau menurut laporan WHO tahun 2023, angka bunuh diri pada laki-laki secara global hampir 2 kali lipat lebih tinggi dibanding perempuan, dengan rasio tertinggi mencapai 3:1 di banyak negara. Bukan sedikit lebih tinggi, dan salah satu faktor yang konsisten ditemukan dalam riset adalah laki-laki tidak terbiasa bahkan tidak diizinkan untuk meminta bantuan. Sendiri, Into the Light Indonesia mencatat dalam laporan 2022-2023 bahwa laki-laki jauh lebih jarang mengakses layanan kesehatan mental dibanding perempuan. Bukan karena tidak butuh, tapi karena stigma yang mereka internalisasi bahwa meminta tolong berarti lemah. Riset Levan dan kawan-kawan tahun 2009 Riset Levan dan kawan-kawan 2009 dalam jurnal Psychology of Men and Masculinity mengidentifikasi norma yang sangat dominan dalam berbagai budaya. Disebut restrictive emotionality, yang artinya ada larangan tidak tertulis bagi laki-laki untuk mengekspresikan emosi seperti sedih, takut, atau cemas. Dan larangan itu dipelajari bukan bawaan lahir. Temuan ini dikonfirmasi meta-analisis Wong dan kawan-kawan pada tahun 2017. Lebih jauh lagi, Cornell menunjukkan bahwa institusi negara, militer, birokrasi, sistem pendidikan secara aktif mereproduksi standar maskulinitas ini. Bahkan dalam kampanye politik Indonesia, kandidat laki-laki yang menunjukkan kerentanan emosional sering diserang, dianggap tidak layak memimpin. Ini membuktikan maskulinitas sudah masuk ke arena kekuasaan dan juga politik. Oke, jadi apa sih hubungannya semua ini dengan politik gender? Kalau menurut perspektif gender dan politik, Cornell menegaskan bahwa negara bukan entitas yang netral. Negara secara aktif membentuk relasi gender lewat kurikulum sekolah, simbol kepemimpinan, bahkan wajib militer. Ketika negara secara konsisten menampilkan pemimpin ideal sebagai sosok yang tegas, tidak emosional, dan dominan, negara sedang mendidik kita semua tentang seperti apa sih laki-laki seharusnya. Dan sistem itu menciptakan apa yang kita sebut lingkaran setan. Pertama, laki-laki dikonstruksi untuk tidak menunjukkan emosi. Kedua, mereka tidak mencari bantuan saat tertekan. Ketiga, krisis kesehatan mental tidak tertangani. Yang keempat, angka kekerasan, penyalahgunaan zat narkoba, dan bunuh diri pada laki-laki meningkat. Dan yang terakhir, pola ini diwariskan ke generasi berikutnya yang menyebabkan lingkaran itu terus berputar. Ada satu koreksi lagi yang penting dan mungkin mengejutkan. Laki-laki yang tidak pernah diberi ruang untuk belajar mengelola emosi seringkali menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Jadi KDRT itu bukan semata soal karakter individu, ini juga soal sistem gender yang gagal memberi laki-laki literasi emosional sejak dini.
Jadi, membahas maskulinitas bukan berarti kita mengalihkan isu dari perempuan. Justru sebaliknya, keduanya saling terhubung. Ketika laki-laki diberi kebebasan untuk berekspresi secara emosional, relasi gender secara keseluruhan bergerak menuju arah yang lebih sehat dan setara. Dari semua yang sudah kita bahas, ada 3 yang ingin kami garis bawahi. Yang pertama itu mengenai maskulinitas yang melarang laki-laki berekspresi secara emosional bukan sifat alami. Ia adalah konstruksi sosial dan politik yang dibentuk dan dipelihara oleh sistem keluarga, sekolah, media, dan negara. Yang kedua, dampaknya nyata dan serius. Krisis kesehatan mental, tingginya angka bunuh diri, dan potensi kekerasan yang lahir dari represi emosional yang tidak terselesaikan. Yang terakhir, patriarki merugikan semua pihak, termasuk laki-laki, dan kesadaran ini adalah fondasi penting untuk membangun kesetaraan gender yang sesungguhnya. Lalu sebenarnya apa yang bisa kita lakukan sebagai individu mulai dari hal kecil aja, yaitu stop menggunakan kalimat yang menekan ekspresi emosional laki-laki, mulai dari normalisasi laki-laki yang meminta bantuan, yang berbicara tentang perasaannya, yang menangis. Kemudian yang sebagai masyarakat, dorong pendidikannya, literasi emosional sejak dini, dan juga untuk semua gender, bukan hanya perempuan saja. Dan yang ketiga, sebagai warga negara, kita perlu mendesak kebijakan publik yang memasukkan perspektif kesehatan mental dan kesetaraan gender laki-laki dalam kurikulum nasional dan program kesehatan masyarakat.